Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abbas Apria Setiawan. NIM 72114191158. Akuntansi A 19. Saya akan menjelaskan buku Sistem Informasi Manajemen bab 2 tentang Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Yang pertama, perusahaan dan lingkungannya. Sebuah perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungannya, mengubah sumber daya tersebut menjadi produk dan jasa, dan mengembalikan sumber daya yang telah diubah kembali ke lingkungannya. Kita berada dalam perusahaan, sumber daya fisik dipergunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijual untuk perusahaan kepada para pelanggannya. Model sistem umum perusahaan. Aliran sumber daya fisik bagi menjadi 4. Pertama, pegawai. Kedua, bahan baku. Ketiga, mesin. Keempat, uang. Sumber daya fisik digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan kepada para pelanggan. Mekanisme pengendalian perusahaan bagi menjadi 3. Standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ingin mencapai tujuan secara keseluruhan. Kedua, manajemen perusahaan. Ketiga, suatu pemroses informasi yang mengubah data menjadi informasi. Unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya sendiri. Pertama, standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ingin mencapai tujuannya secara keseluruhan. Kedua, manajemen perusahaan. Ketiga, suatu pemroses informasi yang mengubah data menjadi informasi. Unsur lingkungan bagi menjadi 7. Pertama, pemerintahan. Kedua, komunitas global. Ketiga, pelanggan. Keempat, pesaing. Kelima, pemegang saham atau pemilik serikat kerja, pemasok, komunitas uang. Dari berbagai itu digabungkan jadi perusahaan. Aliran sumber daya lingkungan yang umum terjadi bagi menjadi 4. Aliran informasi dari pelanggan. 2. Aliran bahan baku kepada pelanggan. Ketiga, aliran uang kepada pemegang saham. Keempat, aliran bahan baku dari pemasok. Aliran yang jarang terjadi bagi menjadi 3. Aliran uang dari pemerintah, aliran bahan baku pada pemasok, aliran mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Rantai pasokan atau supply chain adalah jalur yang memfasilitasi sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya pada pelanggan. Manajemen rantai pasokan adalah aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat, waktu, dan efisien. Aktivitas manajemen rantai pasokan bagi menjadi beberapa berikut. 1. Meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti, menerima persediaan dari pemasok, mengelola persediaan, melakukan produksi. Aktivitas manajemen bagi jadi berikut. Pertama, meramalkan permintaan pelanggan. Kedua, membuat jadwal produksi. 3. Menyiapkan jaringan transportasi. Keempat, memesan persediaan pengganti dari para pemasok. 5. Menerima persediaan dari pemasok. Keenam, mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. 7. Melakukan produksi. Terakhir, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan. 9. Melacak aliran sumber daya dari pemasok dalam perusahaan pelanggan. Manajemen rantai pasokan, sistem elektronik. 2. Manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya. Manajemen rantai pasokan ini memainkan peran yang sangat penting dalam operasi. Keunggulan kompetitif. Competitive advantage mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan leverage di dalam pasar. Tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional corporate atau MNC adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan daya.
Kebutuhan pemrosesan informasi dan koordinasi adalah yang penting bagi perusahaan multinasional karena MNC adalah sebuah sistem yang terbuka yang berusaha meminimalkan ketidakpastian. Efektif eksekutif MNC menyadari bahwa mereka akan mendapat mengatasi pengaruh lingkungan dalam memanfaatkan teknologi informasi. Tantangan dari global pesaing, keuntungan dari koordinasi. Pertama, fleksibilitas dalam merespon pesaing di berbagai negara dan pasar. Kedua, kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di satu negara pada satu negara lain. Tiga, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh negara. Kemampuan untuk berbagai pengetahuan antar unit di berbagai negara, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi selanjutnya. Sistem informasi global, Global Informasi System atau GIS, diberikan untuk suatu sistem informasi yang terdiri atas berbagai jaringan yang melintasi batas negara. Kendala-kendala yang harus diatasi oleh pengembang GIS, pertama, kendala-kendala politis, kedua, rintangan budaya dan komunikasi, keuntungan koordinasi. Rintangan budaya dan komunikasi. Pertama, pembatasan pembelian dan impor peranti keras, pembatas pemrosesan data, pembatas komunikasi data. Manajemen pengetahuan bagi menjadi piranti keras komputer, piranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database informasi. Dimensi informasi bagi menjadi 4, relevansi, akurasi, ketepatan waktu, kelengkapan. Sekian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.